Apa sajakah fokus yang seringkali merintangi cara Anda dalam pandangan kepada Tuhan? Mengapa kesadaran akan kehadiran Tuhan itu sangat krusial, penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami hendak merenungkan sabda firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menginspirasi masing-masing kami yang mendengarkan sabda-Mu, sehingga kami boleh berdiri teguh di dalam iman keyakinan kami. Kami boleh menjadi sebagai pemenang dalam menunggu Engkau datang yang kedua kali. Berbicaralah bagi kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam buku Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Hari-hari ini, hampir setiap kita memiliki ponsel pintar di kantong kita. Saat kita membuka aplikasi kamera dan menggunakan fitur portrait mode untuk memotret seseorang, sesuatu yang menarik terjadi. Ketika kita mengetuk layar dan mengunci fokus pada wajah orang tersebut, seketika itu juga latar belakang di sekitarnya, entah itu jalanan yang macet, entah itu kerumunan orang banyak, ataupun ke tempat sampah di belakang, langsung berubah menjadi kabur dan blur. Pertanyaannya untuk kita, apakah latar belakang yang berantakan itu mendadak hilang? Tentu saja tidak. Latar belakang itu tetap ada di sana, tetapi karena mata kita yang tidak lagi terganggu olehnya, karena lensa kamera telah mengunci satu objek yang utama. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak dari kita hari-hari ini gagal menikmati kedamaian hidup bukan karena badai kita terlalu besar atau masalah kita yang terlalu besar, tapi karena lensa hati kita salah mengunci fokus dalam perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 16 ayat 8, menaruh Tuhan di garis depan adalah topik yang akan membawa kita untuk melihat bagaimana pengalaman Raja Daud. Dia menggarisbawahi pelajaran ini untuk menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kita. Tempatkan Tuhan di garis depan perjalanan hidup Anda. Yang pertama, frase yang tercatat dalam ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dalam teks bahasa Ibrani, akar kata yang digunakan adalah syawa. Akar katanya. Arti literalnya bukan sekedar melihat, tetapi ini menempatkan, menyusun, atau menaruh dengan sengaja. Dan Raja Daud sedang menegaskan di dalam frase ini disiplin rohani umat Tuhan. Ia secara aktif menempatkan Tuhan, kepercayaan keyakinannya di garis depan akan kesadaran pikiran dan hatinya. Dia percaya bahwa yang pertama lewat frase ini yaitu fokus kepada Tuhan. Tindakan sengaja mengunci pandangan kepada Tuhan. Seperti halnya pengalaman yang dilakukan oleh Raja Daud. Mengapa hal ini krusial? Karena kedamaian batin tidak terjadi secara otomatis. Sifat alami manusia adalah berfokus kepada masalah. Jika kita membiarkan pikiran kita ini menggembara, menghayal, atau mengimajinasi sesuatu tanpa kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan tenggelam dalam kecemasan. Oleh karena itu, disiplin firman sangat perlu. Pena inspirasi di dalam buku Steps to Christ halaman 70. Di sana menuliskan seperti ini.
Jangan membiarkan pikiran tertuju pada diri sendiri, melainkan pandanglah Kristus. Biarlah pikiran memikirkan kasih-Nya, keindahan serta kesempurnaan karakternya. Kristus dalam pencerahan dirinya, Kristus dalam kerendahan dirinya, Kristus dalam kesucian dan kekudusannya, Kristus dalam kasih-Nya yang tidak ada taranya. Inilah yang harus menjadi tema untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Setiap kita melakukan disiplin syawah dalam perjalanan iman kita, taruhlah Kristus di depan kehidupan kita. Setiap pagi adalah waktu yang terbaik untuk kita meletakkan Kristus dalam hidup kita. Tempatkan Kristus yang utama dalam kesibukan kita melalui doa, melalui penyerahan, maka kuasa dunia ini akan kehilangan cengkramannya atas kedamaian dalam hidup kita semua. Yang kedua, pelajaran yang boleh kita petik dari ayat yang ke-8 ini, Mazmur 16. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Dalam budaya timur dekat kuno, posisi sebelah kanan berarti membawa pesan yang kuat bahwa ini adalah kekuatan utama seseorang. Contohnya, di ruang sidang, seorang pembela atau penasihat hukum tidak akan duduk di belakang, tidak akan berdiri tepat di sisi kanan terdakwa untuk melindunginya dari serangan tuduhan jaksa penuntut. Jadi seorang yang berdiri di sebelah kanan adalah seorang yang membela kita. Seorang yang akan terus bersama-sama dengan kita. Ketika Daud berkata, Allah ada di sebelah kanannya. Ia sedang memproklamasikan bahwa Allah adalah pembela yang agung. Allah adalah perisai terdekatnya di dalam hidupnya. Dan Allah bukan sekedar konsep teologis yang jauh di sorga sana. Allah jauh di sana dan membiarkan kita di tempat ini dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Tidak, melainkan pribadi yang intim yang hadir dalam kehidupan-kehidupan yang tersulit yang kita sementara jalani. Di dalam buku Our High Calling, halaman 354, kembali Ellen G. White mengingatkan betapa mendesaknya kebutuhan kita akan kehadiran Allah di sisi kanan kita pada akhir zaman ini. Kejahatan merajalela di mana-mana, sebab setan telah turun dengan amarah yang besar, tahu bahwa waktunya tinggal sedikit. Ia adalah pekerja yang tekun, rajin dan tidak kenal lelah. Dan jika pernah ada waktu di mana manusia membutuhkan kehadiran Kristus di sebelah kanan mereka, waktu itu adalah sekarang. Waktu itu adalah sekarang. Kita membutuhkan panglima keselamatan kita terus-menerus di sisi kita. Ingat, kita tidak dipanggil untuk menghadapi badai akhir zaman atau masalah keluarga kita sendirian. Anda dan saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita memiliki Panglima Yesus Kristus berdiri tepat di sebelah kanan kita dan siap mengambil alih pertempuran ini. Firman Tuhan tidak salah, ayat yang ke-8. Karena Ia berdiri di sebelah kananku. Allah di sorga berdiri di sebelah kanan kita. Jadi, pelajaran yang kedua yang boleh kita petik, Allah sebagai pembela yang ada di sisi terdekat kita. Kemudian yang ketiga dari frase ayat yang ke-8 ini adalah aku tidak akan goyah. Jadi frase terakhir ini ditutup dengan sebuah kepastian, anak kalimat, aku tidak akan goyah. Artinya, kata ini kalau di dalam bahasa Ibrani adalah bal imot. Imot berarti tergelincir atau runtuh atau terombang-ambing. Kemudian kata imot ini menggunakan partikel negatif bal. Dan Raja Daud menyatakan deklarasi iman yang mutlak dengan penekanan pada kata ini. Aku sama sekali tidak akan tergelincir, terjungkir. Bal imot. Kenapa? Karena perhatikan narasi yang dibangun di dalam ayat ini. Daud tidak berkata, aku tidak goyah karena aku kuat. Aku tidak goyah karena aku kuat. Melainkan, aku tidak goyah karena Ia Allah
berdiri di sebelah kananku. Di sini ketangguhan Daud adalah akibat dari ia memandang kepada Allah. Posisi fokusnya kepada Allah yang dekat dengan dia. Ia tidak membayangkan Allah yang jauh, tetapi ia tahu Allah dekat dengan dia. Allah dekat dengan dia. Our High Calling, halaman 354. Kembali, Ellen White menyimpulkan buah manis dari kehidupan yang bersandar penuh kepada Allah. Hanya mereka yang hidup oleh iman dalam kehidupan ujian ini yang akan mampu berdiri di hari ujian ketika segala sesuatu yang dapat diguncang akan diguncang, tetapi mereka akan tinggal dalam keamanan dan tidak akan tergoyahkan. Inilah janji yang diberikan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Fokusnya tidak tergoyahkan karena ia percaya Allah berdiri di sebelah kanannya sehingga ia tidak goyah. Kunci kehidupan yang berkemenangan tidak terletak pada hilangnya tantangan, melainkan pada ketetapan hati untuk selalu menaruh Kristus di garis depan perjalanan hidup Anda. Ketika fokus kita dikunci kepada Allah, kita fokus hanya kepada Allah, dan kita menyadari pembelaan Allah yang intim di sisi kita, kita membangun fellowship dengan Allah, maka stabilitas hidup kita dijamin untuk kuat karena Allah di pihak kita. Maka saya tidak akan goyah. Inilah janji yang boleh kita miliki, berkemenangan di dalam Tuhan, karena Tuhanlah yang kita tempatkan di dalam perjalanan hidup kita yang utama. Dia dalam perjalanan iman kita selalu melakukan yang terbaik untuk kebutuhan Anda dan juga saya. Ingat, aku senantiasa, Bapak Ibu, Saudara-saudari, memandang kepada Tuhan. Aku senantiasa melihat hanya kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Ampuni kami jika selama ini lensa hati kami lebih sering mengunci fokus pada besarnya masalah, sehingga kami menjadi cemas, kami menjadi goyah, dan hati kami terombang-ambing. Hari ini, saat ini, kami mau mengambil keputusan rohani kami untuk senantiasa menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Di hadapan-Mu kami percaya kekuatan kami miliki. Janji-Mu selalu memberikan pengharapan kehidupan yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa, karena kebaikan hati-Mu terus menyinari hati masing-masing kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.